Ya, debat capres ngomongnya harus dilindungi. Ternyata dulu pernah waktu udah jadi Danjen Kopassus seperti yang katanya Ibu Mama Nancy Nabire ini, ternyata dulu pernah begitu Prabowo. Guys, alhamdulillah gue dapat endorsan nih ya. Gue kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng. Bakso goreng, ada 7 varian rasa. Bawang gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya. Basreng punya rasa. Kita ngambil acak ya, guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, halal. Ada Bepom-nya juga nih. Oh, jangan sembarangan sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasanya ini packing secara profesional. Bisa buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya. Tahu nggak lu? Bismillahirrahmanirrahim. Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang ngerasa sambal hijau. No, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys, gurih nikmat. Udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget. Punya pas ini pedasnya. Langsung ya. Nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya. Kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja Jeng, gua mau nikmatin ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih tentang Prabowo. Banyak banget ya tentang Pak Prabowo ini. Wah, sian gue. Ya Allah, di debat kemarin ya. Ya Allah ya Tuhanku, walau bukan pendukung Pak Prabowo, tapi saya tak pernah berharap mendengar apa yang dituturkan Mama Nancy Nabire ini. Ya, jadi ada Mama Nancy dari Nabire, Papua, ya, Papua Tengah. Atas nama rakyat Indonesia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang dialami masyarakat Papua Tengah. Teganya. Nah, ini ada Mama Nancy di atas, ada Prabowo di bawah, ya. Nah, itu ngomong apa dia itu? Ngomong apa dia nih? Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus lindungi seluruh rakyat Papua karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata diteror oleh kelompok teroris separatis. Bentar, ya itu cerita Pak Prabowo tentang bagaimana anak-anak di Papua, perempuan-perempuan di Papua harus ditolong karena diganggu kelompok teroris ya. Dibantah sama mama ini, bentar. Kelompok teroris separatis. Tahun 96 beliau datang sebagai Danjen Kopassus mengejar peristiwa saat itu, peristiwa Lawrence ya, mengejar Pak Kelly Kuali dengan rombongannya, dijudge bahwa itu OPM. Ya kalau memang yang dicari Pak Kelly Kuali dengan teman-teman, kenapa harus bakar itu kampung-kampung? Prabowo pernah bakar kampung-kampung di sana dengan alasannya di OPM. Terus di sini dia bilang bahwasannya harus dilindungi. Aduh Pak, kebongkaran Pak. Ini zaman canggih guys. Zaman udah canggih nih.
Ya, kalau dulu mungkin debat di Jakarta, di Papua nggak dengar. Ini debat di Jakarta, Papua langsung reaksi. Pernyataan di Jakarta direaksi langsung di Papua nih, dari Papua. Nih, lihat nih. Allah. Basmi itu kampung-kampung, desa-desa. Ibu-ibu dengan anak-anak kecil, perempuan-perempuan yang tidak berdosa dibunuh. Tuh. Ya Allah. Di debat untuk capres. Ya, debat capres ngomongnya harus dilindungi. Ternyata dulu pernah waktu udah jadi Danjen Kopassus seperti yang katanya Ibu Mama Nancy Nabire ini, ternyata dulu pernah begitu Prabowo. Bakar kampung, bunuh ibu-ibu. Tuh. Bapak boleh senang. Bapak boleh senang. Ya, lu boleh senang sekarang, iya gitu. Tapi hukum karma. Kayaknya sekarang udah ngalamin Bu, nah itu. Iya kan, tahun 96 mungkin belum ada teknologi seperti ini. Sekarang ngomong di Jakarta langsung dibantah sama orang Papuanya langsung. No. Menanti Bapak. Bagaimana? Semua orang jangan pura-pura gila, jangan pura-pura tuli, jangan menutup mata dengan situasi yang ada. Belum lagi peristiwa Biak tahun 96, itu beliau menjabat sebagai Danjen Kopassus. Dibongkar nggak tuh? Aduh, ternyata benar ya. Aduh, ya Allah. Begini ya guys, demi capres ngomong itu dibagus-bagusin gitu ya. Tapi nggak apa-apa ngomong bagus asal sesuai fakta gitu. Ini berdarah-darah tangannya kalau menurut Mama Nancy ini. Aduh, ya Allah. Orang Papua dibantai. Ya. Dibantai, dan waktu itu Prabowo masih Danjen Kopassus guys. Allah, Pak. Minta maaf kek Pak, minta maaf gitu. Kita tidak bisa menutup mata dengan semudah kita balik telapak tangan terus melupakan semua. Nah iya, beliau ini kalau lihat dari fisiknya, usianya ya memang ada di 96 ya. Melihat dia nggak semudah membalik telapak tangan untuk melupakan itu. Benar Mami, benar Mama. Oh, Pak Prabowo sekarang sudah baik, sudah bertobat. Sekarang juga beliau sudah tua, sudah sangat tua. Sudah tidak layak lagi untuk dipilih. Beliau punya semangat hanya karena saya bilang beliau masih punya duit yang sangat banyak. Dan beliau merasa bahwa beliau tuh masih sanggup untuk berkuasa. Ditambah lagi dengan elit-elit politik yang tercatat korupsi. Nah, aduh, ya ini kalau gue sih nyimpulinnya guys ya. Ya kalau zaman sekarang teknologi udah berkembang sayang. Ya ngomong di Jakarta orang Papua langsung bisa mereaksi. Bener nggak omongannya Prabowo ini di awal melindungi anak-anak Papua? Ternyata tahun 96 menurut Mama Nancy ini dia berdarah-darah juga tangannya ya. Tuh, oke guys, kita lihat komentar netizen yuk. Let's go to Twitter yuk. Oke guys, kita udah di Twitter ya. Ini tadi, ya Allah, ya menyedihkan ya. Ya tahun 96 ternyata begitu Prabowo. Aduh, menurut Mama Nancy nih. Aduh. Ya Allah. Sama Mbak. Meskipun saya bukan membela fasis Jepang, tetapi saya tidak berharap di Perang Dunia II Amerika menjatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Pengennya fasis Jepang waktu itu diajak ngopi aja, sepertinya pada PD2 berakhir. Terima kasih Mas. Sekarang jadi tambah jelas, Prabowo ingin menjadi adidaya di Indonesia seperti halnya Amerika, tak peduli melakukan genosida Hiroshima Nagasaki, asal memiliki sekutu yang kuat, menguasai persenjataan, ekonomi dan regulasi, mereka tetap jadi penguasa. Iya. Sama-sama Anda boleh mengartikan begitu, tapi kalau tuntutan tugas dan kewajiban dalam membela menegakkan, ya nggak usah ngomong dengan yang intinya gini Mas, kalimatnya itu berubah gitu. Tergantung melalui perspektif siapa paham itu diterjemahkan. Dalam perspektif Pol Pot
Idi Amin dan Hitler tentu tidak sama dengan Mahatma Gandhi dan Mandela. HAM dalam perang tak mempersoalkan membunuh tentara dan jenderalnya, tapi membantai sipil tak bersenjata, wanita dan anak-anak tak dikenal dalam konstitusi manapun. Jadi apa yang ditegakkan ketika itu dilakukan? Ya benar. Ya masih ada pembelanya Prabowo, nggak apa-apa, bagus. Yang seperti ini tidak banyak diketahui orang. Ini seharusnya TKN juga membuat klarifikasi. Iya, mestinya ya. Aduh, baru dengar juga, nggak ingin dengar juga sebenarnya. Ya tuh, sedih ya. Kok jadi pada kebuka ya? Kalau ini benar berarti memang keadilan sedang mencari jalannya sendiri. Untuk mudah-mudahan ini jalan dari Allah SWT. Amin. Dengan munculnya berita ini, para pendukung dari level kasat tertinggi sampai terendah rame-rame membantah dengan kepintaran masing-masing. Ya, bantah aja. Allah udah tahu kok. Prabowo, Pak, udah introspeksi. Loh. Apa tuh? Kelam jejaknya, minta maaf pada rakyat Papua dan mohon maaf pun pada Tuan Jenderal. Hidup itu nggak lama, tapi itu kalau kau yakin agama, itulah minta maaf. Buat gue minta maaf, minta maaf, minta maaf. Serem, iya serem, serem. Nutup mulut. Iya. Saudara-saudara kita di Papua, please jangan benci Indonesia karena oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Desa Anies Baswedan dan Caimin untuk tidak sekedar berjanji sama kita, kawal yuk, karena pemerataan itu bagian dari keadilan, keadilan bagian dari HAM. Amin. Sepakat. Prabowo tukang tipu, dia biang kerok kerusuhan 98, tukang culik rakyatnya sendiri yang berseberangan dengan kekuasaan. Dia pelaku pelanggar HAM berat 98, harus diadili seadil-adilnya. Boykot Gerindra dan Wowo dan Gibrin Bahlul. Gibrin Gibrin aja. Gibrin. Kebenaran sering pahit kalau sudah diungkap, Mbak. Iya. Tapi yang itulah, untuk minta maaf aja berat. Itu kenapa gerakan separatis di negeri ini susah dibersihkan, karena tindakan aparat yang berlebihan mirip-mirip Israel. Rakyat nggak tahu apa-apa kena imbas, logikanya mirip bersihkan ladang dibakar. Iya, bukan tikusnya. Baru dengar sih kalau ada kejadian ini baru lagi nih, ini baru lagi. Ya Tuhan, sangat prihatin dengan apa yang telah dialami saudara-saudara kami rakyat Papua. Kok miris sekali ya kejadiannya. Semoga ke depan tidak akan ada lagi kejadian-kejadian seperti itu lagi. Amin. Iya, jadi gini guys, gue ngelihatnya kan ini zaman udah begini canggih gitu. Artinya ya gampang ketahuan sekarang, gampang informasi, cepat informasi nih, luar biasa. Aku merinding dengarnya, satu kampung dibakar, serem. Ternyata Pak Tua itu juga adalah pelaku, bangsat kau orang tua. Makanya gitu, semoga Allah membalas apa yang telah kau lakukan terhadap saudara-saudara kami. Dilaknat sama Allah kau Pak. Amin. Intinya agar pemilu jurdil semua elemen harus mengawasi ketat hakimnya, Panwaslu, KPU dan MK. Iya. Kalau pandemi mau bilang apa? Saat itu aksi Bowo di Papua dijadikan sebagai bagian dari kampanye The Rising Star, nunggu pulung jatuh dari sang mertua. Satu nafas dengan aksi-aksi tim Wawar, aksi promosi. Pola yang sama dilakukan oleh gengs Sambo ini mungkin ya, pada KM 50 demo MK. Nah, amankan, naik jabatan, gitu kan? Kalau ini benar, ini benar-benar gila, nggak nyangka sekejam itu sama rakyat Papua. Astagfirullah. Astagfirullah. Semakin jelas arahnya kenapa dia ngotot mau jadi presiden. Iyalah, dengan segala cara ini guys, dengan segala cara. Karena politik digoreng lagi, Ibu Nancy manusia yang kejam juga, Dina Bire sebagai ketua DPD biasalah petugas partai, ya sama. Tapi ya itu, wah sekarang Bu Nancy-nya yang begitu. Sekarang
Kita sadar kenapa Allah seperti tidak ridho beliau jadi pemimpin. Mungkin salah satunya karena terlalu banyaknya kejahatan yang beliau tutupi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu diantaranya, Bu. Belum lagi dia punya pasukan khusus untuk menculik dan membunuh dengan nama pasukan Mawar. Kenyataan harus dikabarkan. Lagu kesaksian Iwan Fals. Iya. Di gerbong 02 ada pendekar HAM dari Papua, Natalius Pigai. Mungkin bisa kasih respon buat video tersebut. Iya, mungkin ya. Ternyata lebih dari sekedar tukang bully. Untuk penjahat HAM, karma akan mendatanginya. Nah tuh. Selama ini kita buta yang sebenarnya sekarang sudah mulai terkuak satu persatu aib akan terbongkar yang selama ini dibungkus rapi. Tapi mereka lupa, nggak sadar ada malaikat kiri dan kanan. Nah. Semoga ibu itu aman. Ya udah ya guys ya, gitu aja komentar netizen. Artinya ini zaman informasi yang bisa berkembang dengan cepat, tersebar dengan cepat ya. Jadi pernyataan Prabowo di debat presiden dibantah langsung oleh Mama Nancy Nabiri. Menurut kalian gimana? Gua Babe Aldo, YouTuber Rakyat Jelata, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebegitunya ya untuk Japres. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gua dapat endorsan lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih cara pakainya sebetulnya ini dipakai dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah ini begini, seret 5 tetes buat gue. Nih langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya.